Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track. Kali ini kita akan berbagi cara scraping data dari part shop yang ada di Indonesia ya, part shop Daihatsu yang ada di Indonesia. Ya oke, jadi ini melanjutkan video saya sebelumnya di mana kita scrap semua data yang ada di sini ya, semua part shop semua spare part Daihatsu yang ada di Indonesia beserta press listnya. Bila Anda belum melihat video saya, silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan kembangkan lagi untuk scraping yang ada di sini ya. Setelah sebelumnya kita scraping spare partnya, kita akan scraping part shopnya ya. Part shop Daihatsu di Indonesia. Oke, kita akan mulai dari sini. Jadi kita masuk ke websitenya application Daihatsu dan seterusnya ada di sini. Kemudian kita klik part shop and sales network ya. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa pilih untuk lokasi-lokasinya ya. Ini ada di semua kota, ada semua bisa dilihat di sini lokasi-lokasinya. Kemudian kita juga bisa cari berdasarkan nama tokonya ya. Kemudian kita juga bisa tampilkan setiap halamannya berapa banyak ya. Ini defaultnya adalah 10. Kemudian jumlah total part shopnya ada 2953 ya, berdasarkan data tahun 2013 ya, nggak tahu sekarang update apa enggak ya. Oke, kita akan mulai untuk scraping satu halaman ini dulu ya. Nanti kita akan scraping semua data yang ada di sini yang jumlahnya ada 2953 baris ya, atau bisa dikonversi 2594 part shop dan lokasi kotanya di mana ya. Oke, kita akan menggunakan coding kita yang lama, script kita yang lama, dimana kita scraping data spare partnya ya. Sekarang kita masuk ke kita save as dulu ya sebagai part shop ya. Ya, kita kasih kode part shop 1 dulu. Oke, ya kita akan reuse ini codingnya ini karena kalau kita mulai dari nol cukup menyita waktu ya. Jadi supaya kita nggak banyak kebuang waktunya, kita menggunakan coding kita yang lama, kita reuse lagi. Oke, kita akan mulai dari URL-nya dulu yang akan kita scrap ya. Oh, sebelum masuk ke situ kita bisa lihat ini ya page-nya ya. Kalau kita klik 2 ya. Ya, ini cara bacanya. Aplikasi ini dibuat dengan program PHP. Kemudian tanda tanya itu select area. Kalau areanya kosong artinya semua area kita cari. Kemudian ini halaman 2 ya, page 2 ini. Kemudian per page kita tampilkan 10 ya. Kita bisa optimalkan maksimal itu 999. Kita langsung tembak langsung sini juga bisa ya. Kita beginiin. Nah, nanti akan tampil jumlahnya 999. Ya, jumlahnya 999 ya. Ya, kita bisa menggunakan tembak langsung begini ya. Jadi kita pilih select areanya semua, kemudian di halaman pertama jumlah per page-nya adalah 999. Kalau kita enter, dia akan muncul dari nomor 1 sampai 999 ya. Kita lihat ya. Ya, ini ya. Kemudian kita bikin sebelahnya aja. Kita akan pingin tahu, oh ini ya. Halaman 2-nya kita bisa buka begini. Kemudian halaman 3-nya kita bisa klik begini ya. Kita bisa lihat nih halaman 3-nya ya.
Oke, di sini cuman ada 3 halaman ya, berbeda kalau kita scraping spare part sebelumnya ada berapa ya? Spare part sebelumnya kita scraping kalau nggak salah ada 71.000 part ya, kita lihat aja ya. Ya, berbeda dengan spare part yang jumlahnya 61.701 spare part. Maka untuk part shopnya ini lebih sedikit ya, jumlahnya cuma 2000 berapa tadi, 2953. Jadi cukup 3 halaman dengan kita tampilkan setiap halamannya jumlahnya 999. Oke, kita akan copy aja URL nya ini ya. Kita akan mulai kita copy di sini. Oke, selanjutnya kita juga gunakan ini ya, ini start URL nya akan kita pakai mulai dari sini, kemudian terakhirnya ada di halaman 3 yang kita copy aja ya, kita pindahin ke sini ya. Jadi kita punya start URL dan ini halaman pertama. Oke, ini halaman pertama. Oh, ya oke, kita seragamkan, kita pakai ini juga ya, networknya ini ya, sama ya. Kita beginiin aja ya, sama. Jadi yang bedakan adalah page 1 dan page 3 ya. Ini dimulai dari page 1, diakhiri dengan page 3. Oke, selanjutnya kita akan ya saya akan jelaskan dulu ya. Pertama kita deklarasikan dulu atau kita bikin variabel namanya Puppeteer, kemudian mengambil library-nya dari Puppeteer. Kemudian untuk OTC ini adalah object.csv. Jadi setelah data kita scraping, untuk bisa menyimpan dalam bentuk CSV file, maka kita harus menggunakan object.csv ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari URL ini, kemudian kita mulai dari sini ya, kita scrap data ini, function ini kita panggil, dia akan manggil ke sini. Kemudian ada constant browser dan segala macam. Ini adalah template-nya dari Puppeteer ya, atau boilerplate-nya dari Puppeteer. Kita nggak bisa ubah ya, hanya ini 1, 2, kemudian 3 baris ini adalah default-nya dia ya, yang harus kita kerjakan. Oke, selanjutnya setelah itu ya, untuk meyakinkan bahwa page-nya sudah terbuka, maka kita menggunakan set default navigation timeout-nya 0 ya, atau tidak terbatas ya. Jadi kalau secara default timeout untuk Puppeteer ini adalah 30.000 milisecond atau 30 detik ya. Sehingga kalau lebih dari 30 detik nanti dia akan error kalau nggak kebuka ya. Dia akan ya error ya. Jadi untuk yang bandwidth-nya kecil, rasanya kita butuh untuk meyakinkan dengan ini ya. Kalau di rumah Anda bandwidth-nya besar, ini mungkin tidak dibutuhkan ya. Ini juga tidak dibutuhkan kalau bandwidth-nya besar. Oke, selanjutnya kita buka URL-nya ya. URL ini kita buka, kemudian kita tunggu ya, wait until network idle ya. Jadi kita tunggu sampai networknya idle dulu. Kalau nggak idle, kalau kita scrap, nilainya pasti 0. Kemudian untuk meyakinkan lagi, kita tunggu lagi satu detik ya, 1 detik atau 100 milisecond ya, defaultnya adalah milisecond ya. Kemudian kita tunggu navigatornya keluar dulu ya. Navigatornya kita dapat dari sini. Kita masuk ke halaman depan ini ya, kemudian kita inspect, kita masuk ke sini ya, ke Banjarmasin sini ya, contohnya kita copy, kita selektornya kita copy ya, kemudian kita lihat di sini ya. Ya, ini seperti saya jelaskan sebelumnya ya, ini codingnya nggak bagus ini ya, karena ini body, ada body lagi, ada body lagi, ada body lagi, ada body lagi, dan seterusnya ya. Ini codingnya nggak cantik.
kemudian tabel ya, lihat nih tabel, kemudian di dalamnya ada tabel lagi, kemudian ada tabel lagi, kemudian ada tabel lagi ya. Ini nggak perlu semua kita harus scrap ya, kita bisa trial mulai dari sini dulu ya. Kita bisa trial dengan cara kita delete ini dulu ya, kita enter ya, dia masih di satu titik ya, jadi ini masih oke. Kita copy ini ya, kita hapus lagi di sini di bodinya. Apakah masih di tempat yang sama ya? Masih di tempat yang sama ya, masih di tempat yang sama. Kita copy lagi, kita hapus lagi di sini, kita lihat seperti apa ya. Ini masih oke juga ya, di body ini masih oke. Jadi kita menggunakan script yang paling pendek ya, ini aja ya. Oke, kita masukkan ke sini ya. Jadi setelah nunggu 1 detik, kemudian kita nunggu sampai selektornya keluar nih ya, sampai datanya keluar. Kemudian setelah itu kita tunggu lagi 1 detik lagi ya, kita tunggu 1 detik lagi, kemudian untuk meyakinkan semuanya sudah muncul ya. Kalau kita nggak menggunakan ini, bisa jadi nanti scrapnya akan masalah. Oke, selanjutnya kita akan gunakan ya, query selectornya kita gunakan pakai ini ya. Selanjutnya kita mulai dari nomor 1 dulu. Kita copy selektornya. Ini kita lihat di sini dulu jalan apa enggak ya. Oh, enggak jalan, berarti kita nggak bisa gunakan ini. Kita kebanyakan delete-nya. Kita akan mulai dari sini dulu ya, kita hapus. Ya, dia masih di satu tempat, masih oke. Kalau kita hapus lagi, 1 lagi, ya masih oke. Kita masih bisa gunakan ini. Kalau kita hapus lagi sini, ya sudah nggak bisa digunakan ya. Jadi kita menggunakan selektor yang tadi ya, harus unik ya, dia harus di 1 titik. Oke, kita akan copy selektornya ini, kemudian kita paste di sini ya, atau kita dibikin sini dulu aja ya. Selektornya kita tandain dulu, kemudian kita akan copy sampai di sini ya. Kita copy, kita paste. Oke, selanjutnya untuk nomornya ya, nomornya itu adalah tadi anak yang pertama ya. Ini anak yang pertama. Kemudian ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, jadi Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Ada type of error yang nilainya 0 ya. Jadi kalau di selnya itu kita scrap nggak ada isinya atau 0, maka dia akan error. Sehingga untuk menghindari error, kita menggunakan if statement ya. Jadi if statement adalah kita cek apakah di query selectornya ini ada isinya. Kalau ada isinya, isi dengan teks dengan ambil teksnya, terus kemudian kita trim. Kenapa kita trim? Karena ada white space yang muncul di situ ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya, penjelasan singkatnya. Kemudian kalau dia nilainya, kalau yang kita scrap itu nggak ada nilainya, maka kita kosongin ya. Kita kosongin. Kalau kita nggak menggunakan ini, nanti akan error ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya, errornya seperti apa ya, yang berjudul scraping data spare part Daihatsu ya di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk nomor kita pakai ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang part shopnya ya, part shopnya kita bisa tebak ini kemungkinan 2 ini ya. Kita cek aja, kita tembak langsung 2 ya, dia masuk ke part shop ya. Jadi part shopnya itu adalah anak yang kedua ya.
Kemudian setelah part shop kita ambil city-nya ya. City-nya itu kita bisa tebak yang ketiga. Oke, jadi city ini yang ketiga. Oke, cukup 3 ini aja karena hanya ada 3 di sini ya. Kita hapus karena kita nggak pakai. Ya, kita gunakan gini ya. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan datanya apakah dia ada isinya atau tidak ya. Nanti kalau semua udah fix, semua ada isinya, kita bisa scraping semua. Oke, kita simpan, lalu kita panggil node, nama filenya adalah dht part shop 1.js ya. Kita enter. Ya, kalau berhasil nanti akan muncul semua datanya di sini ya. Yang jumlahnya per halaman ada 999 untuk halaman pertama saja ya. Oke ya, seperti Anda lihat ini semua udah jalan ya. Oke ya, hanya ada yang janggal ya. Yang janggal adalah ya, kalau kita lihat yang janggal ya, ini ada 1, kemudian TR yang kedua, TR yang ketiga, TR yang keempat ya. Data ini kita tidak butuhkan ya, karena dia nilainya 0 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada data yang terhidden ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita klik aja di sini ya. Kita lihat ini ada isinya ya. Untuk row yang pertama, lihat nih, row yang pertama itu yang ini nih ya, yang halaman nomor 1 baris 1 nih ya. Kemudian row kedua ya, kalau Anda lihat row kedua itu ngumpet nih ya, nggak ada isinya ya. Ini pakai apa ya, spacer kayaknya ya. Ya, dia menggunakan teknologi lama pakai spacer ya. Dia menggunakan spacer tapi dia ada row yang kosong isinya ya. Kemudian untuk yang ketiga juga sama ini. Ini kalau kita lihat dia juga menggunakan spacer lagi ya. Baru row keempat ada isinya ya. Kalau kita lihat ya, row keempat ada isinya. Jadi sebenarnya yang kedua, ketiga ini nggak kepake. Keempat ini ada isinya. Kelima kosong, keenam kosong, ketujuh ada isinya. 8 kosong, 9 kosong dan seterusnya ya. Jadi polanya kita bisa tebak spacernya ada 2. Sehingga kita harus akalin caranya supaya ini tidak muncul lagi ya, data ini nggak muncul lagi. Kita akan menggunakan looping ya. Looping kita gunakan di sini ya. Ya oke, kita menggunakan script ini ya, menggunakan looping for i sama dengan 1, di mana i nilainya di bawah 10, ini 30 aja ya. Kemudian kita skip nilai per 3 ya, kita skip 3. Jadi mulai dari, atau gini deh, kita supaya Anda nggak bingung ya, kita tandain dulu. Kita akan tes. Ya, kita akan keluarkan i-nya dulu ya. Harusnya i-nya ini kelipatan yang keluar 1, 4, 7 dan seterusnya. Kita akan tester dulu, kalau loopingnya benar kita bisa kembangkan lagi. Ya, kalau kita ini error nih, kita matikan dulu ya. Kita coba sekali lagi. Ya, nanti kalau dia keluar, ini browsernya ya, Anda bisa abaikan ya, ini nggak terlalu mengganggu. Kita hanya membutuhkan ini ya. Jadi dia loopingnya adalah dari 1, 4, 7, 10 dan seterusnya ya. Ini mewakili yang di sini ya. Ini row pertama, kemudian ini table row ke berapa tadi, 1, 2, gini-gini ya. Nah, kalau kita masuk sini, kita lihatnya ini row pertama, row kedua ini kosong nilainya, ada spacer. Row ketiga juga ada spacer, row ketiga. Baru masuk ke row keempat ya, dan selanjutnya ya. Jadi kita butuh 1,
ya, row yang pertama, kemudian loncat 3 jadi row yang keempat, 7 dan selanjutnya ya, sampai jumlahnya sesuai dengan halamannya ya. Kita mulai dari sini dulu, ini jangan ya, kita mulai dari 10 dulu ya, kita mulai dari kecil dulu, kemudian rasanya sudah oke ya. Selanjutnya kita akan kembalikan posisinya semula begini. Ya, kita akan kembalikan posisinya menjadi begini. Kemudian ini page-nya adalah 10, kita kali dengan 3 itu artinya skip-nya ya, loncatnya adalah 3. Oke, selanjutnya ini oke ya, ini row-nya ini kita copy begini ya. Maksudnya ini anak yang ke table row, anak yang ke I ya, dimana I-nya itu nilainya adalah 1. Ya, gini ya. Jadi I-nya adalah 1 nilainya ya, table row anak yang pertama, kemudian skip lagi 3 jadi anak ke-4, anak ke-7, anak ke-10 dan selanjutnya ya. Oke, kita akan tes aja hasilnya seperti apa ya. Nanti kita tinggal kalau ada error kita perbaiki lagi ya. Oke, ini kita nggak usah save dulu ke dalam CSV, kita cukup keluarkan di sini untuk 10 halaman pertama. Jadi ini kalau berhasil nanti akan muncul 10 part yang ada di sini ya. Ini 10 tadi ya setnya. Ya, kalau berhasil nanti akan muncul ini semua ya, tanpa ada spasi ya. Kita simpan, kita running lagi. Ya, oke. Seperti Anda lihat ya, ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai 10 ya. Ya, Anda bisa lihat pembedanya ya. Sebelumnya itu kita tidak menggunakan ini ya. Sebelumnya begini ya. Ya, supaya Anda tahu perbedaannya apa. Ya, perbedaannya adalah sebelumnya kita menggunakan ini. Ya, begini ya. Kita cek hasilnya pasti beda ya, dia ada spasi-spasi yang kosong. Ya ini ya, ada spasi yang kosong, ini kita tidak butuhkan, ini tidak butuhkan, ini tidak dibutuhkan ya, dan polanya sama ya, kelipatan 3 ya, sehingga kita menggunakan script yang sebelumnya, yang kita script hanya butuh ini aja. Jadi yang spasi kosong ini nggak kita scrap, ini nggak kita scrap, ini kita nggak scrap ya. Oke, kita aktifkan lagi ya, ini kita tidak pakai. Kita aktifkan juga ini juga kita aktifkan. Oke, kita tester, kita coba lagi ya. Ya, kadang-kadang kita harus coba try and error ya. Oke, ini ya berhasil ya, cantik ya, seperti apa, cantik seperti aslinya ya, tidak ada spasi-spasi yang kosong. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan ke page per page-nya 999 ya. Kemudian di sini juga otomatis kita harus rubah 999 dikali 3 karena skip 3 ya. Oke, kita simpan, kita running. Kalau dia oke, dia hasilnya ada 999 file ya. Atau kalau kita bisa ini bisa tembak langsung di sini 999 ya, nanti akan keluar semua data yang ada di sini ya, yang jumlahnya 999. Oke ya. Ya, ini hasilnya ya. Jadi kalau Anda lihat nih
ya, dari mulai nomor 1 dari sini ya, dari mulai sini ya, 1 2 3 sampai 47 48 dan seterusnya. Dia tampilkan hanya cuma 100 ya, sisanya yang 899 bisa dilihat di more. Oke, kita akan yakinkan bahwa data yang kita scrape benar ya. Caranya kita simpan dalam bentuk CSV. Kita kasih nama Daihatsu Part Shop ya. Part Shop yang pertama ya, kita simpan ya. Kita simpan, kita running lagi hasilnya seperti apa, nanti kita cek melalui Excel. Ya, oke, berhasil ya. Kita akan cek melalui Excel. Ya, kita buka dari kita mulai dari data, kemudian from text atau CSV, kemudian kita pilih ini Daihatsu Part Shop ya, kita enter. Kita lihat jumlahnya harusnya 999. Kita periksa random aja, mulai nomor 1 ya, nomor 1 atas nama Jaya Motor di Banjarmasin ya, nomor 1 atas nama Jaya Motor di Banjarmasin. Kita random aja langsung ke bawah, nomor 540 ya, contohnya ya, 540 itu berarti ada di sini ya, di halaman 1 masih 540 ya. CV Trinity Mahakam Jaya di Samarinda, CV Trinity Mahakam Jaya di Samarinda. Oke, sama persis ya, sehingga scraping kita persis seperti data aslinya. Kita cek sekali lagi untuk yang terakhir ya, Kuningan Auto Care Cirebon ya, 99 Kuningan Auto Care Cirebon. Oke, dengan demikian kita sudah sanggup untuk scraping data part shop Daihatsu di Indonesia. Selanjutnya ini di halaman pertama ya, selanjutnya kita akan kembangkan untuk 2 halaman sisanya ya, sehingga totalnya nanti ada 2954. Oke, kita akan mereuse coding kita yang lama ya, yang ini, yang part shop yang kedua ini ya. Kita akan kasih nama press list ya, press list untuk partnya. Selanjutnya kita akan simpan sebagai ini ya, part shop yang kedua, dimana ini kita akan scraping multiple pages ya. Oke, selanjutnya ya, ini keuntungannya kalau kita menggunakan reuse, artinya kita tidak perlu coding dari awal, sehingga waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat ya. Kita hanya copy and paste aja ya. Ini kita copy dulu, kemudian kita bikin side by side aja supaya enak dilihat. Oke, URL base nya kita akan copy dari sini sampai page ya, sampai page ya. Bila Anda bingung, Anda bisa lihat video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan. Kemudian kita copy yang ini juga, per halamannya kita butuh 999. Oke, setelah kita URL-nya tadi kita copy, selanjutnya di sini kalau kita lihat di ya datanya sini, ini hanya ada tiga halaman ya, hanya 3 halaman. Jadi kita gunakan ini ya, for i sampai 1, i sampai dengan, karena 3 halaman kita masukin 4 ya. Kemudian ya URL base-nya ini kita simpan. Kemudian di sini get datanya ini kita copy aja yang ada di sini.
karena selektornya beda ya untuk yang spare part dengan part shop ya. Kita copy aja. Kemudian untuk ya ini kita butuh tambahkan loopingnya, atau kita copy aja dari sini ya. Lab data ini kita copy sampai di sini ya. Kita bisa copy begini aja biar cepet karena kita udah tes tadi jalan ya. Oke, selanjutnya return data. Ya, ini kita modifikasi sedikit ini jadi data part shop. Ya, data part shop. Ini kita copy ke sini. Ini kita copy, kita paste ke sini, juga kita paste ke sini. Kemudian ini data part shop. Ini kita copy. Ini kita copy begini ya. Ya, rasanya semudah ini ya. Mudah sekali kan? Ya. Kita simpan sebagai Daihatsu Part Shop yang kedua ya. Oke, semudah ini. Kalau kita sudah pernah coding sebelumnya, kita tidak perlu coding dari awal. Kita tinggal copy and paste aja. Karena ini udah terbukti kita tes jalan ya. Oke, kita simpan, kita akan running. Nanti kalau dia berhasil, akan meng-scraping semua data yang jumlahnya ada 2000 berapa tadi ya? 2954 kalau nggak salah. Ya, 2954 nanti akan ter-scrap semua. Dan kita simpan sebagai Daihatsu Part Shop yang kedua. Kita save, kita running ya. Yang kita running adalah Part Shop yang kedua. Kita enter. Ya, kita tunggu, mungkin butuh kira-kira 2 menit atau 3 menit ya. Oke, ya cukup 1 menit ternyata ya untuk scraping semua data yang jumlahnya 2953. Oke, selanjutnya kita akan periksa. Datanya apakah sama sesuai aslinya. Yang ini datanya ya. Kita load. Ya, kita akan periksa secara random ya. Halaman pertama saya akan random di 160 deh ya, misalnya ya. 160. Halaman pertama 160 nomornya. Oke, ini 160 ya. Bengkel Musi Palembang ya. Ya, Bengkel Musi Palembang. Selanjutnya kita akan random lagi di halaman kedua ya. Di 1000 ya, 1060 lah katakanlah, kita 1060. Berarti di sini ya 1060. Ya, ini ya. 1060 adalah Mahkota Jaya Semarang. Ya, 1060 Mahkota Jaya Semarang. Oke, random sekali lagi yang ketiga di ya katakanlah 2390. Berapa tadi? 2390. 2390. Ya, oke, ini ya. Ya, Thomas Yauli Makassar ya. Thomas Yauli Makassar ya. Oke. Dengan kita cek random tadi, ternyata hasilnya sama persis sesuai dengan aslinya. Kemudian cek terakhir, halaman terakhirnya adalah 2954 ya. Kita lihat. Ya, 2954 ya, ini A Bandung ya. A Bandung ya. Oke. Dengan demikian datanya persis seperti data aslinya ya. Dengan demikian scraping kita berhasil 100%. Oke, dalam beberapa kasus kita bisa scraping dengan sekali jalan ya. Karena ini teknologi lama, kemudian codingnya juga nggak terlalu canggih. Kita bisa mainkan di sini ya, di page 1. Tapi ini page preview-nya melebihi daripada yang ada di request di sana tadi ya. Jadi tadi kan kalau kita lihat di bentar ya. Ya, ini ya. Record per page-nya adalah 999 ya. Kita mau tambahin satu lagi nggak bisa ini.
ya, tidak bisa. Kalau Anda pencet tidak bisa. Jadi kita bisa tembak langsung sekali jalan ya, sekali jalan. Ini kan kita bisa tahu nih nilainya di 2954. Kalau kita masukin 3000 ya, 3000. Maka satu halaman tuh maka cukup satu halaman ya. Misalnya kita masukkan di sini angkanya 3000 ya. Ya, kita tembak langsung apakah dia tampil semua. Nah, kita lihat harusnya kalau ditampil semua sampai di ujung ya. Ujungnya adalah di ya 2954 ya. Artinya dengan menggunakan satu URL ini Anda bisa scraping semua ya. Tapi ingat ini hanya berlaku untuk website-website tertentu ya. Kalau kebetulan ini mudah nih, kalau dengan teknologi yang baru orang nggak bisa langsung tembak di sini. Atau dia kalau mau tembak di sini ada security-nya ya. Jadi kalau lewat dari yang diminta di sini ya, ini nggak bisa di ini ya. Jadi Anda bisa tembak langsung di sini ya. Kalau melebihi request maka dia akan di protect ya. Kebetulan teknologinya ini teknologi jadul ini ya. Oke, kita bisa mainkan dengan sekali scraping ya. Kita copy aja ini URL-nya. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini cara ketiga ya. Cara ketiga ya, kita menggunakan cara ketiga. Ini kita close dulu ya, kita nggak pakai. Ini juga kita nggak pakai. Kita cukup menggunakan satu URL ini, dimana per page-nya tampilnya adalah 3000 langsung ya. Ya cukup begini aja. Ini cara ketiga. Ini kita nggak perlukan lagi. Kemudian yang tidak kita perlukan lagi ya, oke. Kita akan ganti nama part shop-nya menjadi 3 ya. Jadi cara 1, cara 2, cara 3 ini ujungnya sama. Kita scraping semua datanya ya. Hanya ini supaya step by step kita tunjukkan salah satu cara yang lebih cepat. Tapi ingat ini hanya berlaku untuk website tertentu. Kebetulan website ini bisa kita tembak langsung. Untuk website yang lain ini nggak bisa berlaku ya. Nanti kalau Anda tertarik bisa coba-coba ya. Oke, kita coba aja, langsung kita simpan, kita running ya. Sekali jalan ini langsung keluar semua. Kita bersihkan dulu. Ya, kita ganti ini apa tadi? Waduh. Ya harusnya tadi kita simpan sebagai part shop yang ketiga nih ya, file save as part shop yang ketiga ini ya. Oke, part shop yang pertama tadi kita kembalikan dulu aja ya posisinya ya. Part shop yang pertama itu nilainya tadi 999 ingat saya ya, begini ya. Ini kita save as sebagai part shop pertama, lalu part shop ketiga ini kita ganti dengan 3000. Nah, kita simpan, kita save as ya. Ya, kita simpan save as part shop 3, dimana kita ganti di sini sekali tampil 3000 halaman 3000 apa ya, 3000 row ya. Oke, dengan sekali jalan ini kita langsung bisa scraping semua data ya. Kita simpan, kita running part shop 3 di sini ya, begini ya. Kita enter. Ya oke, nggak sampai 1 menit ya, sudah ter-scraping semua. Selanjutnya kita akan buktikan ya, apakah benar sekali scraping jalan. Masuk data ya, yang part shop yang ketiga ini ya, kita enter. Nah, kita lihat ya, kalau dia berhasil harusnya di angka sekali ini semua muncul ya. Mana tadi file data part shop, tunggu part shop ketiga, satu halaman. Oh, ini kita ganti 3000 ya. Sesuai yang ada di sini ya, 3000. Kita ganti begini ya rasanya ya. Ya, kita coba sekali lagi. Di sini kita close dulu. Kita coba sekali lagi.
Ya oke, 1 menit ya kira-kira ya scrapingnya ya. Kita akan periksa file, data. Ya ini ya, yang part show ketiga nih ya. Kita lihat hasilnya ya. Kalau dia berhasil, harusnya dia terscrap 2953 part shop ya yang ada di Indonesia. Kita kontrol panah ke bawah. Ya oke ya, bener ya. Oke, dengan demikian kita bisa menggunakan 3 cara dari halaman pertama, kemudian kita bisa scraping page by page, dan yang terakhir kita hanya menggunakan satu page yang dimana kita bisa tembak langsung jumlah per page-nya, jumlahnya sesuai yang diinginkan. Dalam kasus ini karena dia jumlahnya ada 2954, maka kita tembak ke 3000 ya, supaya fix ya, supaya tampil dalam satu halaman. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.